Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya Sobat sekalian. Ini kita akan bahas soal dalam tanda kutip maling CCTV atau ngambil CCTV atau merusak CCTV atau menghilangkan CCTV atau mengganti CCTV dan lain sebagainya, terutama di TKP tempat kejadian perkara yang diperkirakan inilah inti dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ferdy Sambo sebagaimana dijelaskan oleh Kadif Humas Polri Dedi Prasetyo, Irjen Dedi Prasetyo, walaupun dengan kata dugaan ya, karena dugaan itu tentu terkait dengan sesuatu yang memang belum ada keputusannya. Kecuali sudah ada keputusannya, kita tidak bicara lagi dugaan, tetapi sudah kepastian. Tapi karena ini belum ada keputusannya, dugaannya begitu, yaitu menghilangkan CCTV. Nah, ketika menghilangkan CCTV ini kemudian hanya dianggap sebagai pelanggaran kode etik, tentu kita bertanya, how come? Bukankah ini bagian dari upaya menghilangkan alat bukti? Karena CCTV itu adalah merekam peristiwa yang tentu akan bisa menjadi petunjuk ya, bahkan bisa menjadi alat bukti bagi sebuah peristiwa pidana. Peristiwa pidananya apa? Yang jelas adalah kematian dari Brigadir J. Kematiannya karena apa? Nah, itu yang perlu diketahui. Apakah dari tembak menembak yang kayaknya sepertinya itu sudah makin lemah argumentasinya, bahkan sepertinya sudah ditolak sendiri oleh Baradae dalam rangka membela diri tembak menembaknya, ataukah sebab-sebab lain yang memang didesain untuk melakukan penganiayaan serta penghilangan nyawa Brigadir J. Entah karena sebab apapun, itu soal lain, tetapi intinya adalah kematian tidak wajar ini bukan karena tembak menembak dalam rangka pembelaan diri, tapi benar-benar ditembak ya, tanpa perlawanan misalnya. Nah, CCTV itu yang bisa menjelaskan, tapi CCTV di TKP tempat kejadian perkara hilang, diambil ya. Nah, diduga yang mengambilnya adalah Ferdy Sambo. Sekali lagi diduga sebagaimana dikatakan oleh Kadif Humas Dedi Prasetyo. Itulah sebabnya mengapa Ferdy Sambo kemudian ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Sebagaimana kalau tidak salah 5 atau 4 perwira lainnya ya. Oke, sobat semua, kita akan baca karena Mahfud MD itu mengatakan pidana ya, bisa masuk pidana. Lalu IPW soal ambil CCTV ini polisi soal pidanakan, jadi pidana baru ya. Ya, tapi kalau pidananya cuma soal mengambil CCTV terlalu ringan kalau seandainya tidak dikaitkan dengan upaya untuk menghalang-halangi proses penegakan keadilan atau proses pencarian keadilan, yaitu obstruction of justice. Bahkan tidak itu saja, bukan tidak mungkin juga kemudian terlibat jauh lebih dalam. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa Ferdy Sambo pasti menjadi aktor utamanya atau terlibat sebagai pelaku utamanya atau yang menyuruh lakukan dan lain sebagainya, karena proses di tim sus masih sedang berjalan. Sementara di Riksus ya, pemeriksaan khusus atau tim Irsus ya, inspektorat khusus itu juga sudah berjalan. Jadi satu ranah kode etik, satu ranah pidana. Nanti ranah mana dulu yang akan mencapai kesimpulan kita akan lihat. Coba kita bacakan Mahfud MD ya. Oke. Mahfud MD titik 2, pengambilan CCTV di rumah Ferdy Sambo bisa masuk pidana. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia. Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Polhukam Mahfud MD menyebut pencopotan close circuit television CCTV di rumah dinas ex Kadipropam Irjen Polisi Ferdy Sambo bisa masuk ranah pidana.
Pengambilan CCTV itu bisa melanggar etik karena tidak cermat atau tidak profesional, dan sekaligus bisa pelanggaran pidana karena obstruction of justice dan lain-lain, ujar Mahfud kepada wartawan. Yang melalui pesan tertulis. Jadi ada potensi obstruction of justice itu pidana. Secara umum, obstruction of justice adalah tindak pidana menghalang-halangi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Terdapat ancaman pidana penjara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 221 KUHP ya, sebagaimana dikenakan kepada pengacara Fredrik, pengacara Setia Novanto yang membela kliennya mati-matian sampai membuat skenario kepala benjol ya, dan kemudian dirawat di rumah sakit Permata Hijau dekat rumah saya ya, padahal tidak benar ya kalau kecelakaan itu terjadi, karena itu untuk menghindari jeratan atau pemanggilan oleh KPK. Pasal 221 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 bagi satu, barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus dan untuk sementara waktu diserai menjalankan jabatan kepolisian ya. Itu mengenai orang ya. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserai menjalankan jabatan kepolisian. Jadi ini mengenai bendanya. Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga, saudara atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami istrinya atau bekas suami istrinya. Jadi tidak berlaku ya kalau ada hubungan-hubungan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Verdi Sambo menyelamatkan itu untuk melindungi putri, itu nggak kena. Tapi ingat, nggak kenanya hanya soal pencurian atau pengambilan CCTV. Tapi kalau dia mengambil itu untuk menyelamatkan Baradae, tidak ada kaitannya. Kalau dia mengambil itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, nah itu pasti ada kaitannya ya. Justru itu akan kena ya. Tapi sekali lagi, kalau cuma sekedar masalahnya adalah CCTV, terlalu remeh-temeh ya. Karena ancaman hukumannya saja cuma 9 bulan dan dendanya 4.500. Jadi tentu masyarakat mencari hal yang lebih kicking ya. Sedangkan pasal 233 berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah ini menghilangkan surat-surat dan lain sebagainya ya. Kemudian ex-Kadipropam Irjen Polisi Verdi Sambo diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait penanganan tempat kejadian perkara meninggalnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Sambo disebut tidak profesional dalam menangani TKP di rumah dinasnya tersebut. Satu yang dipermasalahkan adalah terkait CCTV. Atas dasar itu ia ditempatkan di tempat khusus Makobrimob Kelapa II Depok. Di dalam melakukan olah TKP terjadi misalnya pengambilan CCTV dan sebagainya, ujar Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prastio menjelaskan bentuk ketidakprofesionalan Verdi Sambo ya. Bahasanya masih bahasa yang halus sekali ya, bahasa yang eufemistik. Coba kita lihat juga, IPW dorong polisi pidanakan Verdi Sambo soal CCTV ya. Sekali lagi ya, pidananya ada ancaman yang sifatnya hanya 9 bulan, yang kenanya 9 bulan dan ada 4 tahun. Jadi 4 tahun ini terkait dengan dokumen-dokumen, surat-surat dan lain sebagainya ya. Sementara
Kalau CCTV mungkin kaitannya lebih pada yang 9 bulan itu. Mungkin ya. Coba kita nanti lihat perkembangannya. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso, CNN juga ya, mendorong Polri menjerat pidana mantan Kepala Divisi Profesi dan Keamanan Polri Irjen Verdi Sambo dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sugeng menilai Sambo tidak boleh hanya diproses etik, tapi juga harus diproses pidana sebab pengambilan CCTV di rumah dinas Sambo menurutnya masuk dalam ranah pidana yaitu obstruction of justice, menghalang-halangi. Dan itu cuma 9 bulan ya. Jadi pelanggaran kode etiknya itu adalah obstruction of justice ya namanya, menghalangi proses penegakan hukum. Perbuatan yang dilakukan itu adalah merusak TKP, kemudian menghilangkan barang bukti CCTV, mungkin pistol, yaitu bisa dipidana dengan pasal 221 jungto pasal 233 KUP, ancamannya 4 tahun ya. Ya, 9 dan 4 tahun kata Sugeng kepada cnnindonesia.com. Sugeng juga mengatakan tindakan yang dilakukan Sambo merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan secara berjemaah. Sambo disebut melawan hukum dengan mengajak serta anggotanya dalam kasus yang menewaskan Brigadir J ya. Eksplisit ya, dia bawa rombongan. Oleh sebab itu Sugeng berharap pemeriksaan kode etik Sambo bisa dipercepat dan menghasilkan keputusan berupa pemecatan secara tidak hormat. Ia juga berharap para anggota Sambo turut diproses dan dikenakan sanksi serupa ya. Saya berharap pemeriksaan kode etiknya bisa dipercepat, kemudian diproses sidang etik dipercepat dengan pemecatan, pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian kalau ada unsur pidananya kepada Sambo dan kawan-kawan itu dan anggota-anggotanya bisa disebut geng ini ya, itu juga dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat ucapnya ya. Masalahnya berani nggak Polri untuk memberhentikan ya. Sebelumnya Mabes Polri memutuskan menempatkan Irjen Verdi Sambo ke tempat khusus di Makobrimob Kelapa II Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus penembakan di rumah dinasnya yang menewaskan Brigadir Joshua. Berdasarkan hasil pemeriksaan 10 orang saksi, Polri menduga Verdi Sambo melakukan pelanggaran prosedur dalam kasus tersebut. Namun Polri belum menetapkan Sambo sebagai tersangka. Polri juga membantah adanya penahanan dan penangkapan terhadap Jenderal Polisi Bintang 2 itu. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi ya. Yang terkait dengan Verdi Sambo yang diduga ngambil CCTV ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya tentu menghilangkan barang bukti, menghilangkan petunjuk untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya mengenai hilangnya nyawa siapa ya? Menghilangnya nyawa Brigadir Joshua. Jadi sobat RH sekalian, kita akan menanti ya, mudah-mudahan ada perkembangan yang benar-benar signifikan dalam 1-2 hari ini, dan tentu perkembangan tersebut adalah perkembangan yang lebih mengarah pada pengungkapan kebenaran. Jadi bukan pembenaran tentunya ya. Dan ya soal CCTV ini, this is an entry point untuk menentukan nasib Sambo selanjutnya. Karena sederhana ya, kalau kita bicara teori kepentingan, apa kepentingan Sambo katakanlah mengambil CCTV? Tidak mungkin kepentingannya melindungi Baradae kan? Pasti kepentingannya melindungi keluarganya. Kalau keluarganya terlibat dalam konteks ini, Putri Chandrawati adalah korban paling tidak atau saksi ya. Nah, yang paling mungkin adalah melindungi kepentingan dirinya sendiri. Tapi sekali lagi ini baru dugaan. Kita harus menunggu bagaimana nanti hasil dari tim sus dalam memproses Sambo ini. Ini hanya an entry point untuk bicara tentang CCTV. Tapi yang lebih penting dari CCTV itu adalah apakah Sambo juga terlibat dalam pembunuhan atau pembunuhan berencana menurut versi lawyer dari keluarga Brigadir J ya. Kalau terlibat, maka ya tentu lain permasalahannya ya, ancaman hukumannya jauh lebih lama. Apalagi kalau seandainya ada pembunuhan berencana atau dia merupakan pelaku atau otak pelaku utamanya. Nah, kita tunggu ya ke depannya bagaimana perkembangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.